Ini. Xiao Ya melompat ketakutan dari nyala api aneh yang tiba-tiba dan berbalik ke arahnya. Liu Yizhen merapikan janggutnya sambil tertawa meminta maaf kepada rekan-rekan alkemis di belakangnya. Hahaha, sangat menyesal, ini adalah final dan aku harus memberikan segalanya. Maafkan aku jika aku menyinggung siapapun. Tidak peduli seberapa sopan dia membuatnya terdengar, matanya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang dia rasakan. Para alkemis menelan ludah dan menatap nyala api yang menjulang tinggi dan kemudian, pada Yuan Qi mereka yang tak bernyawa, merasa semakin sedih. Bagaimana mereka bisa bersaing ketika yang lain baru saja menghentikan upaya mereka? Mereka menyaksikannya dengan kebencian di hati mereka tetapi juga iri. Dari mana orang tua ini mendapatkan nyala api itu? Dengan nyala api itu, pemurniannya mungkin mencapai kelas 6. Xiao Yas mata menyala dan menangis. Api Grandmaster Liu pasti berasal dari binatang spiritual tingkat 4. Api jantung piton berkobar langit. Aku mendengar Sky Blazing Python menghabiskan waktunya bergerak di bawah tanah dan intinya dipengaruhi oleh api bumi. Sangat panas sehingga bisa melelehkan apa saja. Tidak ada bahan di tanah ini yang tidak bisa disempurnakan dengannya. Grandmaster Liu pasti menahannya untuk putaran terakhir. Hahaha, kamu benar-benar berpengetahuan luas, Nah. Tidak heran kamu menjadi jurinya. Tapi selain api, seseorang juga harus menggunakan skill pemurnian yang rumit. Aku telah mengeluarkan api ini untuk meningkatkan peringkat aku. Namun, aku tidak berani mengincar mahkota. Liu Yizhen menjabat tangannya dengan rendah hati, tetapi harga dirinya tidak berbeda dengan orang yang menganggap dirinya sebagai raja pil berikutnya. Munafik. Terkutuklah orang banyak, khususnya para alkemis yang hanya memiliki api Yuan Qi dan dipengaruhi oleh api besar. Tentu saja dia punya alasan untuk sombong, dengan seberapa kuat api binatang spiritual level 4 miliknya. Itu tidak hanya meningkatkan pemurniannya tetapi juga memperlambat yang lain, membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan nyala api seperti itu, jika dua orang memiliki level yang sama, pemurniannya akan meningkat 2 tingkat. Kepercayaannya ditempatkan dengan baik. Bahkan kamu, Vicious Pill King. Nyala apiku akan menurunkanmu dari kelas 7 ke kelas 6. Semua orang bisa menebak ini hanya dengan melihat nyala api yang goyah di sekelilingnya. Tepat ketika kerumunan terfokus pada pertempuran antara Vicious Pill King dan Zuo Fan, sekarang semakin membingungkan kepada siapa mahkota akan memasang taruhan mereka. Xiao Ya menghela nafas dan memperhatikan Liu Yizhen dengan kagum. Dia adalah kuda hitam sejati dari pertemuan 100 pil. Dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan ini. Grandmaster Liu, aku mendengar bahwa Sky Blazing Python sangat langka dan kuat sebagai ahli surga yang mendalam. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu mendapatkan api intinya? Hahaha, waktu itu benar-benar berbahaya. Sekitar setahun yang lalu. Kamu sangat sombong hanya dengan api ular yang bau? Sama seperti Liu Yizhen hendak menceritakan kembali usaha agung dan historisnya, tentang cobaan kesulitan tanpa akhir yang harus dia lalui, sebuah dengusan menghentikannya. Kemudian ditandai dengan senandung, nyala api kecil berwarna kebiruan muncul. Penampilannya memotong ukuran semua api Yuan Qi menjadi 2. Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa bahkan api inti binatang Liu Yizhen bergetar saat menjadi tak bernyawa. Menangis karena kaget, Liu Yizhen berbalik untuk menemukan Yan Fu memegang api biru tua yang mengamuk dan tersenyum merendahkan. Ini. Xiao Ya menangis. Apakah ini api binatang spiritual tingkat 5,
dari Fire Swallow? Memang. Yan Fu tertawa dingin dan mengejek Liu Yizhen. Aku telah mengalahkanmu di ibu kota kekaisaran, Liu Tua, dan aku akan melakukannya lagi hari ini. Jangan terbawa dalam pemikiran bahwa gelar Pil King adalah milik kamu. Hahaha, betapa menggelikan. Kamu pikir kamu satu-satunya di dunia ini yang memiliki nyala api khusus? Bit merah, Liu Yizhen merasakan amarahnya mendidih tetapi tidak punya waktu untuk mengeluh. Dia harus mengakui bahwa seorang alkemis top lebih dari mampu untuk mendapatkan api binatang spiritual tingkat 4. Yang paling tidak, Yan Fu, yang merupakan murid inti Pil King Hall. Aku terlalu naif. Pada akhirnya, siapa yang bisa dibandingkan dengan 7 rumah bangsawan? Liu Yizhen menghela nafas sedih. Sebelum dia bisa bangkit sepenuhnya, yang lain datang untuk menjatuhkannya ke tempatnya. Sekarang mengingat tampilan sombong dari sebelumnya, itu hanya berhasil mewarnai wajahnya menjadi merah. Tuan Muda Yan, Fire Swallow adalah binatang spiritual tingkat 5 yang bahkan para ahli panggung Radiant pun kesulitan untuk mengalahkannya. Bagaimana kamu mendapatkan nyalanya? Mata Xiao Ya terpaku pada nyala api. Sambil nyengir, Yan Fu menyapu Tao dan Yang dan murid perempuan Drifting Flowers Edifice lainnya dan tertawa. Nyala api ini diberikan oleh Pil King Hall kepadaku, murid terbesarnya. Adapun bagaimana, Pil King Hall hanya perlu menginginkan sesuatu dan itu akan segera memilikinya. Kata-katanya tidak mencapai murid rata-rata karena kebisingan kompetisi, tetapi Chu Qingcheng dan pengawasnya mendengarnya dengan jelas, dan memelototinya. Bahkan wajah hijau Tao dan Yang berubah suram dan menakutkan. Tapi dia tidak peduli ketika dia mulai memperkenalkannya dalam kesombongannya. Alkimia adalah keseimbangan yin dan yang. Nyala api Liu Tua mungkin berasal dari binatang spiritual tingkat 4, tetapi api bumi terlalu ganas, tidak cocok untuk memurnikan pil. Nyala api aku, sebaliknya, adalah api namun mengandung air, juga air tetapi mengandung api. Jadi api dan air bergabung dan yin dan yang terjalin. Ini adalah api yang paling cocok untuk alkimia. Dan hanya anak buah Pil King Hall yang tahu bagaimana menemukan api seperti itu. Jadi, satu-satunya yang bisa menjadi Pil King adalah. Tiba-tiba, api hijau muncul di hadapannya. Api Yuan Qi biasa menyusut lagi. Dan Liu Yizhen dengan api binatang spiritual Yan Fu juga ditebang hingga ukurannya muncul seperti raja binatang buas dari dalam pegunungan. Api lainnya bersujud di depannya. Yan Fu menyipitkan mata dan menatap api hijau Tao dan Yang dengan kaget. Kamu, itu. Api walet apimu paling cocok untuk alkimia? Pertama-tama kamu harus menanyakan api binatang spiritual tingkat 6 milik aku ini, api falcon api bulan. Apa? Binatang spiritual tingkat 6? Hal ini menyebabkan kejutan luas. Bahkan ahli Radiant Stage tidak akan berani mengacaukan makhluk seperti itu. Bagaimana Tao dan Yang mendapatkan keajaiban ini? Xiao Ya tumbuh bahagia di dalam. Tao dan Yang berasal dari Drifting Flowers Edifice, bagaimanapun juga, dan memuji, Bibi Tao, bagaimana kamu mendapatkan api dari binatang spiritual tingkat 6? Gadis, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu? Kamu pikir tubuh lama aku memiliki keterampilan untuk menarik api kehidupan dari perut binatang spiritual tingkat 6? Tao dan Yang mengutuk sambil menatap Yan Fu, lalu semakin jauh Raja Pil jahat. Mencoba menggoyahkan prestise Drifting Flowers Edifice, kemudian dia berteriak, ini adalah api yang diturunkan di Drifting Flowers Edifice kepada alkemis terbaiknya. Gadis, ingat,
Ini bukan nyala api yang bisa dicari. Moonfire Falcon terbang 30 km di atas dan keluar pada malam hari untuk menyerap yin bulan sambil memakan ramuan spiritual di pegunungan. Ini membuat nyalanya memiliki esensi bulan. Itu dapat meningkatkan nilai pil dalam pemurnian. Bagaimana nyala api walet api bisa dibandingkan dengannya? Dengan kedok mengajar Xiao Ya, Tao dan yang sebenarnya berbicara keras untuk menusuk Yanfu. Yanfu menggertakkan giginya tetapi tetap diam. Api binatang tingkat 5 lebih pendek dibandingkan dengan api binatang tingkat 6. Belum lagi, Moonfire Falcon memakan banyak ramuan spiritual dalam hidupnya. Membuatnya jauh lebih kuat dari Fire Swallow. Ini akhirnya membuatnya tidak layak untuk dibandingkan. Tao dan Yang menjulurkan dagunya dengan bangga dan mengejek. Gelar Pilking hanya cocok untuk Pilking Hall, bukan? Pang, hati-hati untuk membuat dorongan yang terlalu besar dan tidak dapat mendukungnya. Dengan gemetar, Yanfu memelototinya saat dia menyalak. Perempuan tua, jangan terlalu senang. Aku hanya seorang junior, bukan pasangan kamu dalam alkimia. Tapi jangan lupa, aku bukan alkemis terbaik di Pilking Hall. Tuanku, Vicious Pilking adalah... Yanfu menoleh ke Vicious Pilking dan berteriak, Tuan, buka mata orang-orang bodoh yang bodoh ini dan biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke Vicious Pilking, menunggu alkemis terbaik di kekaisaran untuk mengeluarkan keterampilan terbaiknya. Hanya beberapa alkemis Grandmaster yang menggunakan api Yuan Qi yang merasa ingin menangis melihat api kecil di tangan mereka. Grandmaster, kalian semua sangat kaya sehingga kalian semua memiliki api binatang. Tapi kami sangat miskin, menggunakan api terlemah yang terbuat dari Yuan Qi. Kasihan dan jangan keluarkan api yang lebih menakjubkan atau api Yuan Qi kami akan mati, ambillah. Kami bahkan tidak akan bisa memasak nasi, apalagi pil. Guru, panggilan Yanfu bergema di telinga semua orang, tetapi Vicious Pilking sepertinya tidak menyadarinya. Matanya tertuju pada satu tempat saja. Itu terjadi bahkan pada panggilan kedua Yanfu. Mengikuti pandangannya, yang ada di ujung adalah tempat pertama Zhuo Fan berdiri dengan tangan disilangkan dan mata tertutup. Di mata Vicious Pilking, lawan ini adalah satu-satunya yang bisa menyalakan semangat kompetitifnya. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking berteriak, Nak, apakah kamu tidak memiliki keahlian khusus lainnya untuk babak final ini? Membuka matanya, Zhuo Fan menatapnya dan mendengus. Jika milikmu benar-benar memiliki atau tidak, apa untungnya bagimu? Cukup banyak sebenarnya. Aku ingin bertengkar dengan kamu, kompetisi yang adil. Jika kamu masih menyembunyikan keterampilan kamu, maka aku akan menggunakan api yang telah bersama aku selama bertahun-tahun untuk menang. Tetapi jika hanya ini yang kamu tawarkan, aku tidak akan mengambil keuntungan dari penderitaan kamu. Bahkan dengan menyembunyikan apiku, aku masih bisa mengalahkanmu hanya dengan api Yuan Qi biasa. Kata-kata yang begitu berani, hati orang-orang menggigil, wajah mereka muram. Jika Vicious Pilking mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang akan berkomentar. Siapa yang bisa mengalahkan alkemis terbaik di kekaisaran? Tapi sekarang, setelah kalah dari Zhuo Fan 3 kali, kata-katanya mirip dengan bualan kosong. Oh tolong, tidakkah kamu ingat bagaimana Grandmaster Song membuatmu kesal, bersin, dan kentut kamu keluar dari tempat kedua? Jika bukan karena menyia-nyiakan setengah dari hidup kamu yang layu, kamu bahkan tidak akan pernah berada di babak ini. Itu terjadi beberapa menit yang lalu.
Apa kau sudah pikun, dasar bodoh? Tidak hanya Chu Qingcheng yang memandangnya dengan sinis, tapi juga penonton lainnya. Tapi Vicious Pill King hanya memperhatikan Zuo Fan. Hal lain, bahkan tatapan menghina yang ditujukan kepadanya, tidak ada artinya. Zuo Fan menyipitkan mata dan mendengus, kalau begitu biarkan milikmu benar-benar mencerahkanmu. Aku memang memiliki satu keterampilan tersembunyi. Jangan khawatirkan kepala kecilmu tentang hal itu dan lakukan semuanya. Gelar Pill King akan menjadi milikku. Hahaha, baiklah. Kalau begitu aku akan tenang. Kamu adalah lawan pertama dalam beberapa dekade yang dapat membuat aku mengerahkan semua kemampuan aku dalam alkimia. Tolong, setelah kamu mengangkat alis, Zuo Fan bertanya, mengapa kamu ingin aku pergi duluan? Bukankah kita berdua harus melakukannya pada waktu yang sama? Dengan senyum ambigu, Vicious Pill King menunjukkan ekspresi bangga, anak muda, aku tidak membual ketika aku mengatakan itu. Bahkan dengan keterampilan pemurnianmu yang hebat, kamu tidak akan menyelesaikan pil itu begitu aku mengeluarkan api lamaku ini. Dengan harapan bahwa kamu dapat mengerahkan yang terbaik, aku akan mulai setelah kamu selesai. Tidak masalah jika aku selesai sedikit kemudian. Putaran ini didasarkan pada nilai. Mulut Zuo Fan terangkat di satu sudut dan hampir tertawa. Bocah tua itu sangat percaya diri pada nyala apinya. Tapi begitu juga dengan api birunya, senjata rahasianya. Hanya saja itu membuatnya bertanya-tanya mana yang lebih kuat, nyala api birunya atau nyala api lama? Tidak diragukan lagi. Milikku lebih baik. Itu adalah salah satu harta yang diinginkan Kaisar Iblis. Sambil tersenyum, dia berkata, karena Penatua Yan sangat yakin, dengan segala cara, matikan api kamu dan biarkan kami semua memperluas wawasan kami. Sambil juga memberitahu aku jika aku harus menyerah sekarang. Ya, Tuan, biarkan mereka melihat kekuatanmu. Yan Fu bersorak. Tertawa, Vicious Pill King tidak pernah merasa lebih bersemangat pada saat ini. Jika kamu sangat ingin melihatnya, maka ini dia. Dengan tawa terkekeh, api putih menyala di tangan kurus Vicious Pill King. Kemudian, wajah jahat muncul di dalam nyala api. Tawa terkekeh itu sebenarnya berasal darinya. Penampilannya memadamkan semua api Yuan Qi di sekitarnya. Api binatang Liu Yizhen, Yan Fu dan Tao dan yang bertindak seolah-olah sesuatu yang mengerikan muncul dan menyusut menjadi setengah ukuran mereka, seolah-olah bersujud di hadapan raja mereka. Terkejut adalah pernyataan yang meremehkan, bahkan kelopak mata Zuo Fan bergetar. Siapa yang tahu orang tua ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga? Ini, Tao dan yang ketakutan setengah mati. Yan Fu mengangkat kepalanya dengan bangga dan tertawa. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah master api yang kebetulan ditemukan 1 dekade yang lalu, api roh langit dan bumi, api jiwa, tulang sejati. Api roh surga dan bumi? Segelombang kata-kata itu membangkitkan keterkejutan dari segala penjuru. Orang-orang menyaksikan wajah jahat di tangan Vicious Pill King dan hati mereka menghela nafas. Bahkan para alkimia yang segan tahu bahwa api roh langit dan bumi terbuat dari energi spiritual surga dan bumi yang terkumpul selama jutaan tahun dan telah memperoleh spiritualitas. Nyala api itu sebenarnya hidup, benar-benar raja di antara api. Api binatang tingkat 5 dan 6 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Nyala api adalah tubuh sedangkan wajah jahat adalah roh api sejati tulang jiwa. Itu tidak hanya dapat memperbaiki segala jenis bahan tetapi juga memperkuat efeknya dan meningkatkan kadar pil.
Itu adalah impian setiap alkemis untuk memilikinya. Vicious Pilking adalah alkemis terbaik di Tianyu karena suatu alasan. Sekarang, tidak peduli apa keterampilan pemurnian rahasia yang digunakan Zuo Fan, itu tidak penting. Apakah kamu tidak melihat bagaimana api Yuan Qi padam? Mereka tidak tahan dengan kekuatannya. Bahkan api binatang itu pun menjauh. 3 hal yang paling penting bagi seorang alkemis: budidaya, keterampilan pemurnian, dan api. Ketika nyala api layu karena tekanan orang lain, kemenangan menjadi mustahil. Menghela nafas, orang-orang menoleh ke Zuo Fan, menggelengkan kepala dengan kasihan. Sungguh menyedihkan. Seorang alkemis yang luar biasa hampir mengalahkan alkemis terbaik di Tianyu, tetapi di bawah penindasan api, kegagalan sudah dekat. Jika dia gagal di sini, kita akan kehilangan jenius lain. Surga pasti benar-benar iri pada para jenius. Tidak terpikirkan oleh mereka jika Zuo Fan, dengan usia yang masih sangat muda, dan latar belakangnya, memiliki nyala api yang bisa melawan api roh surga dan bumi Raja Pil ganas. Karena bahkan ketujuh rumah tidak dapat melewati api seperti itu. Keberuntungan orang tua ini harus keluar dari tangga lagu untuk tersandung pada api sejati jiwa tulang. Merasakan ketakutan dan kekaguman semua orang, wajah api putih itu tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Tawa itu menggelegar di telinga dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Sama seperti seorang penguasa yang menang dan menguasai musuh-musuhnya. Hehehe. Tao dan Yang menghela nafas dan memejamkan matanya. Jika dia tahu lelaki tua itu memiliki benda roh seperti itu, dia tidak akan membuang energinya dan menyerah begitu saja. Kemudian lagi, sekarang dia ingat, orang yang menang 3 kali melawan Vicious Pilking tidak lain adalah dia. Tao dan Yang menoleh ke Zuo Fan dan menggelengkan kepalanya. Bahkan anak nakal tidak bisa keluar dari yang ini. Chu Qingcheng mengerutkan kening khawatir. Dia menatap Zuo dengan harapan dia punya cara untuk membalikkan keadaan. Tapi wajah Zuo Fan tidak pernah goyah. Dia selalu tenang, seolah sedang berpikir keras. Para pengawas merasa khawatir. Hanya grup Long Jiu yang tidak berubah. Menurut rencana Zuo Fan, menang bukanlah suatu keharusan. Paling buruk dia baru saja melesat. Di tribun timur, kelompok Huangpu Qingyun sudah lama mulai tertawa. Orang tua itu sebenarnya memiliki harta karun yang tersembunyi. Kalah sekarang tidak mungkin, hahaha. Huangpu Qingyun tertawa, Vicious Pilking pasti layak menyandang gelarnya. Yang lain mengangguk, dengan yang paling bahagia adalah Lin Zitian. Pada titik tertentu, dia mengikat nasibnya dengan Vicious Pilking karena alasan yang tidak dia yakini. Tapi sekarang Vicious Pilking mendapat keuntungan. Tuan muda kedua bersemangat dan dia menikmati kemuliaan di dekatnya. Penatua Lin, Huangpu Qingyun tersenyum. Lin Zitian bergegas ke sampingnya. Ya, saat anak itu kalah, bergegaslah dan ambil kepalanya. Mengerti. Terkejut, Lin Zitian berkata, mengapa aku? Bukankah Penatua yang seharusnya melakukan ini? Sambil menyipitkan mata, Huangpu Qingyun mendengus, jika dia bergerak, Qingcheng pasti akan memblokirnya. Aku tidak ingin menjauhkan dia dari aku. Mary Woods, kamu berfokus pada kecepatan, jadi mengambil kepala anak dalam sekejap itu mudah. Qingcheng akan marah tetapi tidak akan berani membuat segalanya lebih buruk atas orang mati. Menyadari apa yang dia maksud, Lin Zitian mengacungkan jempol. Bagus, tuan muda kedua benar-benar bijaksana. Para pria lain merasa perut mereka bergejolak saat mereka diam-diam mengutuknya karena tidak tahu malu.
Senyum Huangpu Qingyun sepertinya mengatakan semuanya menari di telapak tangannya. Tapi saat itu, kerumunan membeku kaget melihat api Vicious Pilking bergoyang di sekitar Zuo saat dia tertawa. Hahaha, bocah. Sekarang kamu tahu mengapa aku menyuruhmu pergi dulu? Bahkan jika kamu memiliki api binatang, itu tidak akan ada gunanya bagi kamu dengan keluarnya Bone Soul True Fire aku. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan body root? Tanda tanya petik 2. Zuo Fan masih tenang. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking sepertinya mengingat sesuatu dan tertawa. Ya, aku memang menginginkannya. Tapi apa yang aku inginkan lebih adalah untuk menang melawan kamu adil dan jujur. Untuk melihat siapa di antara kita yang akan menjadi alkemis terbaik di Tianyu. Mengalahkanmu karena kekuatan api bukanlah sesuatu yang akan kuterima. Zuo Fan menatapnya lama. Dia mungkin tidak tahu malu dan tercela, licik dan ganas, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia adalah seorang alkemis Grandmaster yang tangguh. Sayang sekali dia berada di Pilking Hall. Chapter 149. Seorang jahat senyum terpampang di wajahnya. Zuo Fan sepertinya memiliki sesuatu yang istimewa di tokonya. Jantung Yan Fu terasa sesak. Dia memahami niat tuannya dan ingin menasihatinya, tetapi Vicious Pilking menjabat tangannya. Apakah kentut tua menjadi pikun? Huangpu Qingyun merasakan situasi berputar ke arah yang tidak diinginkan dan mengepalkan tinjunya. Lin Zitian menyeka keringat dingin dari alisnya, pikirannya gelisah. But lama, kamu keji dan jahat, jadi mengapa kamu melakukan hal yang sebaliknya pada saat genting seperti ini? Potong tindakan yang benar, kedua hidup kita dipertaruhkan di sini. Menangkap reaksi orang-orang di tribun timur dengan pandangan sekilas, Zuo Fan memutar matanya ke Vicious Pilking, orang tua. Aku menghargai pemikiran itu. Tetapi sebenarnya tidak perlu untuk itu. Sebaiknya kamu teruskan dan perbaiki. Vicious Pilking menatap Zuo Fan dengan takjub. Kata-kata Zuo Fan didukung oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia tidak mengusulkan untuk melakukannya bersama-sama dan melihat siapa yang lebih kuat tetapi langsung mendesak Yan Song untuk tinju. Apakah dia memiliki nyala api yang lebih kuat daripada api sejati tulang jiwa? Dia takut nyala apinya akan mempengaruhi milikku. Hati Vicious Pilking bergetar, tetapi dia tidak dapat menemukan dalam dirinya untuk percaya bahwa dunia dapat menampung api yang lebih kuat daripada api roh surga dan bumi. Hahaha, anak muda, jangan membual. Mempertimbangkan usia dan latar belakang kamu, yang paling kamu mampu adalah api binatang tingkat 4. Kamu pikir itu cukup untuk berdiri berhadapan dengan milikku? Vicious Pilking sedang menyelidiki Zuo Fan, yang hanya tersenyum. Tindakan seperti itu hanya membuat Zuo Fan terlihat lebih misterius bahkan yang lain kehilangan kata-kata. Kamu memberitahu kami bahwa lagu Grandmaster memiliki nyala api mistis yang dapat melawan Bone Soul True Fire kamu? Ini akan membuat babak final lebih seru. Dua Grandmaster, dua api roh surga dan bumi, berjuang mati-matian untuk mahkota. Dalam sekejap, mata gugup kerumunan mendarat di Zuo Fan, dengan sabar menunggu jawabannya. Chu Qingcheng dan para pengawas sangat gugup. Dalam hal keterampilan pemurnian, Zuo Fan lebih unggul dari Yan Song. Ditambah dengan kemungkinan api roh surga dan bumi, ini semua bisa bekerja untuk mengimbangi kultivasinya yang lemah. Hanya Xie Tianyang yang merasa diremehkan ketika dia tertawa. Jangan pergi dan percaya pada orang-orang hospos-nya. Bocah itu sampai ke lehernya untuk berpura-pura lagi. Dia sedang bertengkar pikiran dengan orang tua itu.
Aku sudah terlalu sering melihat trik ini untuk dihitung. Petik 2. Long Jiu dan yang lainnya mengangguk. Dengan seberapa dalam dan memutarbalikkan rencana anak itu, sangat masuk akal untuk menjadi taktiknya untuk membuat Yan Song bingung. Peristiwa hari ini membuktikannya. Yan Song sendiri menderita karena skema Zuo Fan berulang kali, membuatnya menjadi berhati-hati. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tertawa. Nak, aku jujur padamu, tetapi kamu masih menggunakan trik kecil seperti itu untuk mengacaukan kepalaku. Taktik yang sama tidak akan berhasil lagi. Apa yang membuatmu berpikir aku ini? Zuo Fan mengangkat alisnya. Sama sekali tidak ada api roh langit dan bumi, bahkan mungkin bukan api binatang. Kamu hanya berpura-pura untuk mengganggu pikiranku. Kamu sudah menggunakan trik murahan ini dalam 2 ronde sebelumnya, dan kamu ingin melakukannya lagi? Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas. Vicious Pilking, kamu memiliki pendapat rendah aku. Kamu menganggap milik kamu benar-benar tidak lain hanyalah perencana yang kejam dan picik yang rencananya hanya berbohong tentang memiliki api roh surga dan bumi untuk mengacaukan kepala kamu? Menurutmu, apakah itu maksud dari rencanaku? Aku terluka. Berhenti, Vicious Pilking menyadari bahwa memang demikian. Zuo Fan mungkin bersin dan kentut, hanya trik-trik kecil, tetapi pukulan itu tepat ketika dia paling terluka. Setiap saat, fokusnya hancur pada saat yang paling penting. Jika pikirannya tidak sekuat itu, dia akan lama berubah menjadi kekacauan, tidak dapat melanjutkan pemurnian. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, kata-kata Zuo Fan sekarang agak tidak percaya, tetapi tidak cukup untuk mempengaruhi pikirannya. Ini hanya membuat Vicious Pilking semakin bingung. Di matanya, Zuo Fan telah menjadi teka-teki, yang setiap gerakan dan tindakan acaknya dipenuhi dengan misteri yang rumit. Belum pernah dia bertemu lawan yang begitu membingungkan dalam hidupnya. Sial, siapa sangka berkelahi dengan Pang ini akan berakhir menjadi siksaan. Vicious Pilking tidak bisa sampai pada kesimpulan bahkan setelah berpikir panjang dan keras. Dia hanya menggertakkan giginya pada akhirnya dan melolong. Berat, tidak peduli api apa yang kamu miliki, keluarkan. Aku ingin memiliki pertandingan yang adil dengan kamu, jadi berhenti melompati setiap bayangan. Itu karena aku memiliki keinginan yang sama sehingga aku tidak ingin mengungkapkannya. Aku masih bersikeras membiarkanmu pergi dulu. Zuo Fan mencibir, jika aku mengeluarkannya, kamu bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk bersaing. Memulai bersama akan berakhir dengan kerugianmu, tidak diragukan lagi. Kata-katanya terdengar lebih meyakinkan daripada Vicious Pilking dari sebelumnya. Mereka sangat keterlaluan sehingga tidak ada orang di sana yang mempercayainya. Api yang bisa membuat alkemis terbaik di Kekaisaran menyerah hanya dengan melihatnya. Apakah itu ada? Bahkan tidak. Vicious Pilking sangat keterlaluan sebelum mengeluarkan api putihnya. Bung, coba lihat lebih dekat. Dia memegang penguasa api roh surga dan bumi. Bahkan jika kamu memiliki jenis api yang sama, itu hanya akan menghasilkan seri. Bahkan jika secara kebetulan itu lebih kuat, berapa banyak sebenarnya yang bisa dibandingkan dengan Yan Song? Kamu mengatakan nyala api kamu sangat aneh sehingga dapat menekan api roh surga dan bumi seperti yang terakhir menekan api binatang? Apakah dunia bahkan memiliki hal seperti itu? Dia jelas-jelas berpura-pura dan membual, namun tidak ada kata-katanya yang terdengar dapat dipercaya. Xie Tianyang mengejek. Vicious Pilking tertawa, "Nak, kamu menganggapku anak 3 tahun? Dunia tidak memiliki nyala api yang begitu buas.
Jika kamu bisa mengeluarkannya, maka aku akan langsung bersujud 3. Tiba-tiba, suaranya tercekat dengan munculnya api biru di atas 2 jari Zuo Fan. Itu setenang cahaya lilin, sama sekali tidak mengesankan. Tapi nyala api biru polos ini turun ke dunia seperti seorang raja. Tekanannya yang tak terlihat seperti gunung. Bone Soul True Fire yang terkekeh sekarang tampaknya telah menemukan musuh bebuyutannya dan bergegas kembali ke tubuh Vicious Pilking, tidak pernah keluar lagi. Bahkan atas desakan Vicious Pilking yang tak henti-hentinya. Jika api roh langit dan bumi begitu menentukan, maka api binatang Liu Yizhen, Yan Fu, dan Tao dan Niang bahkan lebih buruk. Mereka tidak memiliki spiritualitas tetapi mereka tetap gemetar di bawah tekanan api biru dan padam. Ketika Raja Api turun, tidak ada nyala api biasa yang berani membakar. Semua api padam dalam sekejap, bahkan alkemis lainnya. Hanya nyala api biru Zuo Fan yang mengeluarkan cahaya lembut. Kejutannya tidak dapat dipahami. Bahkan Vicious Pilking menatap ternganga. Apa ini? Api roh surga dan bumi berlari? Tubuh Vicious Pilking bergoyang. Dia adalah pemilik Bone Soul True Fire dan bisa merasakannya menggigil ketakutan. Api apa itu? Zuo Fan melihat api birunya sambil tersenyum. Siapa yang tahu? Toh sudah diberikan kepadaku. Pipinya berkedut, Vicious Pilking gemetar. Mengapa aku tidak cukup beruntung memiliki seseorang yang memberi aku nyala api yang begitu kuat? Ketika dia menemukan jiwa tulang True Fire, dia sangat senang sehingga dia tidak bisa tidur sedikit pun karena betapa banyak keberuntungan yang tersenyum padanya. Dia bisa saja mati bahagia. Tapi di sini, sekarang, di hadapan Zuo Fan, sedikit keberuntungannya tidak bersemangat untuk sedikitnya. Sekarang, apakah kamu masih ingin memperbaikinya? Zuo Fan mencibir, membiarkan nyala api biru bergoyang di depannya. Mata Raja Pil yang keji memerah karena iri. Bagaimana sih dia masih bisa memperbaiki? Seluruh pikirannya tertuju pada nyala api yang lemah itu. Dia hampir termakan oleh keinginan untuk merebutnya saja. Zuo Fan tertawa, tahu betul apa yang dipikirkan Yan Song. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Kalau begitu, Vicious Pilking, izinkan aku bertanya. Siapa yang kecil? Vicious Pilking merasa ingin menangis. Sialan. Pang ini tak terduga. 3 putaran yang lalu dia tidak berbicara sedikit pun kebenaran dan sekarang dia mengatakan hal-hal yang paling tidak dapat dipercaya namun ternyata itu adalah kebenaran yang utuh dan tanpa perabotan. Kutukan, plotnya terlalu jahat untuk kuungkap. Meskipun dipenuhi dengan penyesalan, Vicious Pilking masih memerah saat dia mengakui, maafkan aku. Lagu Grandmaster. Aku salah mengira seorang pria kecil. Hahaha, tenanglah. Cukup untuk mengetahui bahwa aku pria yang sempurna. Zuo Fan tertawa dan tidak hanya membuat pria tua itu memerah karena malu, tetapi bahkan memamerkan, kalau begitu, mau pergi dan menyaring? Atau mungkin, bersama? Kamu bercanda, perbaiki dengan kamu. Bagaimana? Kapan setiap dan semua api padam karena milikmu? Aku mengerti mengapa Pang ini mengatakan tidak ada persaingan jika keduanya disempurnakan bersama. Vicious Pilking menghela nafas dan mengakuinya terlepas dari penghinaan yang dibawanya. Maaf, lagu Grandmaster. Aku terlalu percaya diri. Aku akan melanjutkan dan memperbaiki dulu. Baiklah. Dengan sifat murah hati aku akan membiarkan kamu memulai. Zuo Fan tersenyum dan mengambil kembali api birunya sambil menyilangkan tangannya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pelit, sungguh tidak masuk akal.
Suaranya mungkin lembut, tapi semua mendengarnya. Raja Pil Iblis terhuyung-huyung. Dia benar-benar kesal tetapi merasa lebih sedih dari apapun. Aku jarang menginginkan pertarungan yang adil dan apa yang aku dapatkan? Penghinaan. Menjadi baik tidak terlalu bagus. Dia tidak menyadarinya karena dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Zuo Fan mengangguk dalam pikirannya dan mulutnya melebar menjadi senyum lebar dan puas. Chapter 150. Kudus sapi, dia tidak berpura-pura. Bocah itu memang memiliki kartu di lengan bajunya. Di teras, Xie Tianyang tersandung. Kemudian itu mengenainya. Benar, dia menggunakan api biru yang sama untuk melawan Yu Guiqi juga. Aku menganggapnya sebagai seni bela diri pada saat itu, tetapi sekarang aku melihat bahwa itu sebenarnya adalah harta surga dan bumi. Semuanya masuk akal sekarang. Bagaimana dia menghadapi bela diri peringkat mendalam lembah neraka seni dan dengan mudah mengatasinya. Api biru dapat dengan mudah menangani api roh langit dan bumi. Jadi wajar saja jika bisa menghadapi keterampilan jahat Yu Guiqi. Xie Tianyang mendapati dirinya menatap Long Jiu. Bocah ini memiliki begitu banyak barang pada dirinya yang membuatnya menjadi perbendaharaan berjalan. Apakah kamu yakin dia hanya anak klan kelas 3? Mengapa kamu menatapku? Aku sama bodohnya denganmu. Long Jiu mendengus lalu terus menonton Zuo Fan. Paviliun naga terselubung telah melihat lagi dan lagi ke dalam sejarah Zuo Fan, tetapi mereka selalu datang dengan jawaban yang sama. Seorang pelayan yang tidak pernah meninggalkan klan Luo. Namun malam kematian klan Luo menandai perubahan totalnya. Seorang pelayan mengambil 4 anggota klan Luo dan menariknya melalui krisis. Sepanjang jalan kebijaksanaan yang luar biasa dan skema yang dalam, dia mengubah nasib klan Luo, mengubahnya menjadi lawan masa depan untuk 7 rumah mulia. Paviliun naga terselubung tentu saja tidak bodoh, terutama Long Jiu. Kebencian baru mereka terhadap lembah neraka adalah karena Zuo Fan yang menghasutnya. Namun, meski begitu, mereka rela menanggung beban ini untuknya. Pertama, seperti yang diprediksi Zuo Fan, Paviliun naga terselubung tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan musuh bebuyutan mereka, lembah neraka. Dengan seberapa dalam kebencian mereka, menambahkan satu hutang lagi tidak terlalu menjadi perhatian. Belum lagi, dalam pertempuran hebat di Windegaze City, membuat mereka melakukan pembunuhan terhadap kedua tetua itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Bahkan ketika dia dipanggil oleh Kaisar, Tuan Paviliun tersenyum lebar. Sudah bertahun-tahun sejak Paviliun Lord begitu bersemangat. Dan kedua, kekuatan Zuo Fan mengejutkan mereka semua sampai ke sumsum. Bahkan pria berperingkat tinggi dari Paviliun Naga terselubung mulai berdiskusi dengan Zuo Fan ketika dia hanyalah seorang kultivator ki kondensasi. Tak satu pun dari mereka bisa datang dengan rencana yang lebih sempurna daripada miliknya. Menabur perselisihan, melarikan diri, menawar waktunya untuk mendaratkan pukulan terakhir, semuanya mungkin tampak seperti taktik sederhana, tetapi eksekusi mereka akan jauh darinya. Ini adalah sesuatu yang mudah dipahami dengan membaca perseteruan Milenialong Dua Rumah. Selain itu, Zuo Fan sangat terampil. Tidak hanya dia bisa mengatur arai kelas 5, tetapi dia juga memiliki banyak arai kuno yang telah lama hilang. Setelah begitu banyak keajaiban, keputusan cepat Paviliun Lord untuk bekerja sama dengan Zuo Fan disambut tanpa keberatan. Dan itu hanya karena tindakan anak ini membuat semua orang tidak dapat mengungkap tujuan sebenarnya. Dari kelihatannya, perubahan Zuo Fan tampaknya telah dimulai dari malam yang menentukan itu. Sebelumnya,
dia hanyalah seorang hamba yang jujur dan pemalu. Setelah itu, dia berubah menjadi pelayan jahat dan licik yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di 7 rumah. Malam itu adalah intinya. Tapi apa yang terjadi malam itu? Mengambil napas dalam-dalam, Long Jiu dipenuhi dengan kebingungan mencoba mengambil beberapa petunjuk dengan melihat sosok sombong itu, hanya untuk menghela nafas pada akhirnya. Dia mungkin satu-satunya yang tahu jawaban teka-teki ini. Benar-benar tidak menyadari komentar kelompok Long Jiu, para pengawas telah sudah lama melompat-lompat gembira melihat Vicious Pil King menjatuhkan pasak lagi. Sama seperti beberapa gadis 16 tahun, merona sampai ke telinga. Bagaimanapun, ini adalah final. Mendorong orang tua itu kembali akan membantu meningkatkan peluangnya untuk memenangkannya. Xiao Dandan belum pernah melihat bibi senior dan tuannya begitu bahagia dalam hidupnya. Dia tahu mereka bahagia dan dia juga mengangkat wajahnya yang cantik dengan bangga. Seolah-olah memberitahu dunia, ini dia priaku. Saat Chu Qingcheng melihat sosok itu tumbuh dalam otoritas, hatinya tumbuh dengan cinta, meskipun masih cukup pendiam untuk tidak berterus terang tentang hal itu seperti Xiao Dandan. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kehangatan dan perasaan yang dia miliki untuknya. Di tribun timur, wajah elegan Huangpu Qingyun sekarang berubah menjadi marah. Bahkan anak buahnya yang paling tidak sadar pun dapat melihat bahwa dia sebaiknya dibiarkan sendiri, jika mereka menghargai hidup mereka. Tapi apakah itu berarti dia tidak akan mendatangimu sendiri? Elder Lin, Huangpu Qingyun menyipitkan mata dan membentak. Lin Zitian menggigil dan berdiri tegak, meskipun hatinya hampir menangis. Tuan muda kedua, perintah? Didn't kamu berjanji bahwa orang tua bodoh akan menang? Nah, di mana kemenangannya? Dia mengutip keadilan dan menawarkan untuk membiarkan Pang memperbaiki terlebih dahulu, hanya untuk dipermalukan lebih lanjut. Keadilan apa? Dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri jika orang lain melakukan itu padanya. Tuan muda kedua, Penatua Yan bukan satu-satunya yang bersalah. Lin Zitian berbicara tentang Huangpu Qingyun untuk menahan amarahnya, atau dia akan dikirim ke medan lebih cepat dari yang dibutuhkan. Pada saat itu, Vicious Pil King bajingan itu sudah lama pergi dan dia tidak bisa menangani anak itu sendirian. Untuk melindungi hidupnya, dia harus angkat bicara. Dia melanjutkan dengan cemas, Tuan muda kedua, kamu juga melihatnya. Bukan Penatua Yan yang tidak berdaya tetapi bajingan itu terlalu aneh. Lin Zitian tergagap untuk waktu yang lama sebelum datang dengan deskripsi yang tepat. Roh surga dan bumi api adalah penguasa api. Tapi siapa yang melihatnya datang bahwa bocah itu akan menarik api yang lebih aneh lagi yang membuat penguasa api lebih rendah. Tak satu pun dari kami yang melakukannya. Huangpu Qingyun awalnya mengangkat tangannya tetapi segera meletakkannya. Dia agak tenang setelah kata-kata itu, meskipun ketenangannya adalah salah satu yang menginspirasi ketakutan. Dia memandang Zhou Fan, memang, ini bukan pada Penatua Yan, tetapi semua karena bocah itu terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Huangpu Qingyun mengakui kekuatan Zhou Fan. Anak buahnya gemetar. Tuan muda kedua mereka adalah orang yang sangat bangga yang tidak pernah mengakui siapapun. Namun di sini dia memuji seseorang atas kekuatan mereka dan juga cukup tulus dalam hal itu. Mungkin, kemarahan Huangpu Qingyun bukan karena kemunduran Yan Song, tetapi keengganannya untuk mengakui bahwa seseorang bisa memiliki otoritas yang sama dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan oleh pria yang sombong dan mendominasi seperti dirinya. Oleh karena itu,
Mereka semua memandang Zuo Fan seolah-olah dia sudah mati. Dan benar saja, Huang Pu Qingyun mengikuti dengan penatua Lin, tidak perlu bertindak lagi. Aku akan membunuh bocah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan edifice Lord Chu? Mata Huang Pu Qingyun bersinar dengan pembunuhan telanjang niat. Aku ingin menghindari pertempuran dengan Qing Cheng. Tetapi aku tidak akan pernah dapat menemukan kedamaian sampai aku membunuh anak itu sendiri. Hati anak buahnya bergetar saat mereka mengangguk. Wos! Vicious Pilking mengeluarkan api putihnya lagi dan Xiao Ya bergegas menghentikannya. Maafkan aku, Penatua Yan, tetapi karena nyala api dan binatang buas kamu. Para alkemis lainnya tidak dapat memperbaikinya. Jadi, untuk memberikan penilaian yang adil aku hanya bisa meminta kamu semua untuk memperbaiki satu persatu, dari yang lemah menjadi kuat. Kamu ingin aku memberi jalan kepada mereka? Vicious Pilking mendengkur, mengapa harus aku? Tidak masalah bahkan jika nyala api aku tidak memengaruhi mereka. Mereka tidak naik ke sehelai rambut aku. Memberi jalan kepada mereka berarti membuang-buang waktuku. Tao dan Yang menjadi marah dan memelototinya. Yan Fu mencibir di samping, menganggap itu wajar saja. Tuannya adalah yang terbaik di kekaisaran, kecuali anak tak dikenal yang muncul entah dari mana. Siapa lagi yang bisa menandingi tuannya? Para alkemis, termasuk Liu Yizhen, sangat marah, tetapi fakta adalah fakta. Mereka tidak punya cara untuk membantah Raja Pil Vicious dan hanya bisa menghela nafas. Xiao Ya menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Apa yang direncanakan menjadi final antara 10 orang, sekarang menjadi bentrokan 2 orang. Apakah 8 alkemis lainnya hanya hiasan untuk membuat mereka terlihat bagus? Apa gunanya sampai sejauh ini? Sayang sekali, Vicious Pilking adalah alkemis terbaik di kekaisaran dan sudah mati pada keputusannya. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kecemasan dan langkah Xiao Ya, suara malas bergema. Orang tua, karena ini kompetisi, beri mereka kesempatan. Kenapa kamu harus begitu keras? Ini mengejutkan semua orang dan menoleh untuk melihat Zuo Fan masih dengan tangan disilangkan dan mata tertutup, tapi tetap tersenyum. Mengernyit, Vicious Pilking bergumam lalu menarik apinya. Para alkemis yang mengalami kesulitan hanya dengan api Yuan Qi mereka sangat gembira. Sementara yang lain memandang Vicious Pilking tercengang. Bahkan Yan Fu memandang Vicious Pilking seolah-olah dia bukan tuannya. Sejak kapan tuannya yang sombong itu pergi begitu saja karena ada yang bilang begitu? Ini memalukan. Tapi faktanya, satu kata dari Zuo Fan sudah cukup untuk membuat Raja Pil Vicious yang agung dan arogan melepaskan harga dirinya. Ada apa? Apakah lelaki tua itu mengalami perubahan kepribadian? Di Tribun Timur, tetua kelima lembah neraka dipenuhi dengan kebingungan seperti orang lain. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah niat membunuh Huang Pu Qingyun yang bahkan lebih tebal. Mungkin dia satu-satunya orang di sini yang memahami otoritas. Itulah yang membuat orang lain tunduk sepenuhnya. Dia memegang otoritas yang sama. Fakta yang jelas dari orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan perintahnya tanpa pertanyaan. Namun kewenangan ini diberikan oleh Bupati Istet. Karena orang-orang ini tunduk pada kekuasaan Regen Istet, dia hanya bisa memerintahkan mereka. Lebih jelas lagi, mereka mengatakan ya sementara hati mereka menentangnya. Hanya Huang Pu Qingyun yang mengerti bahwa Zuo Fan telah menjadi orang yang paling berkuasa di sini. Dan otoritasnya didasarkan pada ketundukan sejati setiap orang yang hadir. Vicious Pilking adalah contoh sempurna,
memisahkan diri hanya dengan beberapa kata. Itu semua karena sejak awal dia memegang hati semua orang, membiarkan mereka mengambil satu langkah pada satu waktu dalam menumbuhkan iman mereka kepadanya. Inilah cara kelas penguasa yang sebenarnya dalam merebut kekuasaan. Pada awalnya niat membunuh Huang Puqingyun di Zuofan agak kabur. Dia menduga itu karena konflik kepentingan. Tapi sekarang dia jelas ingin Zuofan mati. Setelah Lin Zitian berbicara dan Zuofan menunjukkan nyala api kerajaan, dia sangat mengerti mengapa Zuofan harus mati. Dia tidak sesempit yang dipikirkan orang lain, bahwa dia tidak tahan dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Keputusannya untuk membunuh Zuofan adalah karena perasaan yang dia dapatkan dari Zuofan. Setiap kali Zuofan melakukan sesuatu, itu seperti tantangan terbuka terhadap otoritasnya. Bagaimana kekuasaan seorang bupati bisa dengan mudah ditentang? Sebuah gunung tidak cukup besar untuk 2 harimau. Dengan 2 orang yang mengetahui cara untuk menangkap hati rakyat, mereka akan memperebutkan otoritas dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Zuofan telah lama menyadari niat membunuh yang datang dari Tribun Timur, tetapi dia tidak terpengaruh seperti biasa, bahkan menunjukkan seringai mencemooh.